Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Montir Abal-Abal. Selamat malam sahabat subscriber. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Jangan lupa kalau keluar pakai masker dan selalu cuci tangan. Walaupun masa di new normal, tetap selalu hati-hati, jaga kesehatan. Oke? Langsung saja ke materi kali ini. Saya akan coba menjelaskan cara kerja sen, lampu sen, dan kerusakannya pada motor. Tonton video ini sampai selesai, oke? Tunggu yang satu ini. Di sini ada yang suka lagu Armada? Banyak ya? Oke, sebuah lagu dari Peter Pan. Yang terdalam. Yang pertama, saya akan menjelaskan urutan-urutan di mana lampu sen bisa menyala. Oke ya. Nah, ini urutan pertama. Ini arus 12 volt atau baterai dari kontak maju ke placer B ya. Terus disalurkan ke placer L, langsung ke saklar sen kanan atau kiri ya. Kenapa bisa menyala? Kalau misalkan saklarnya ke kanan kan, lampu ini bisa menyala. Arus yang dari sini langsung ke lampu masa dipasang, lampu menyala. Lampu indikator truk menyala. Kalau lampu sen ini ke kanan kan, nah itu urutannya. Yang terdalam. Ya, akan perjelas lagi ya. Jadi begini, kalau misalkan ini arus baterai atau arus dari kontak, yang ini placer 12 volt ya. Kalau misalkan di motor itu ada kodenya, itu ada dua kaki ya, B sama L. Nah, kalau placer ini dikasih arus atau power di B, jadi fungsi placer ini kayak flip-flop atau kedap-kedip ya. Fungsi placer ini buat lampu biar supaya kedap-kedip ya. Nah, yang arus yang dari B ini arus 12 volt sebelum ke L itu kan, di sini ada rakitan kayak relay lagi ya. Cuman ini fungsinya buat memutus dan menghubung arus ya, memutuskan hubungkan arus ini nih. Nah sebelum kan ini sudah nyambung, sebelum si L ini dikasih masa, dia nggak akan berfungsi gitu ya. Kalau nggak ada tahanan, ini tahanan buat lampu, nggak dikasih masa, dia nggak akan berfungsi ini. Jadi begini ya. Nah, kalau misalkan saklar sen kanannya kita on kan ke kanan, nah baru arus yang dari placer ini masuk ke lampu sen kanan, depan, kanan, belakang ya. Terus ini lampu indikator atau lampu dashboard atau lampu di speedometer motor ya, lampu indikatornya. Nah, ini dioda atau dioda, bukan dioda. Nah, ini lambang dioda. Nah, ini kalau misalkan nggak ada rakitan dioda,
yang arus ini bisa terhubung ke lampu kanan, lampu kiri, lampu ke kiri ya. Karena ada tahanan dioda, jadi arus yang dari saklar sen yang kanan tidak akan kehubung ke sini karena ini ada tahanan dioda ya, kiri dan kanan. Nah, kalau misalkan lampu indikatornya yang satu, biasanya kan dari motor itu kebanyakan, ada sebagian motor yang lampu indikatornya satu. Terus ada juga motor yang lampu indikator sennya itu dua, kiri sama kanannya ada ya. Indikatornya itu kiri sama kanannya ada. Nah, begitu sebaliknya, kalau misalkan saklar sennya ke kiri, berarti arus yang dari flasher ini ke lampu ke yang kiri ya. Kalau saklar lampu sennya ke kiri, begitu sama ya fungsinya, begitu ya. Arus dari sini masuk, menyalakan lampu indikator, menyalakan lampu sen kiri, depan dan belakang, begitu ya. Nah, begitu juga kalau ini kan karena ada tahanan, arus yang dari yang L ini yang kiri dia nggak akan kehubung ke sen kanan ya. Nah, begitu ya, itu cara kerjanya. Mudah-mudahan mengerti ya. Kalau misalkan ini urutan pertamanya ya. Jadi arus utamanya arus atau power ya, 12 volt buat motor. Dia nyambungnya ke B ya, jangan kebalik. Kalau misalkan mau merakit jangan kebalik. Arus pertama 12 volt dari B, yang keluarnya harus dari kode L baru ke titik saklar yang tengah. Antara enggak ke kiri enggak ke kanan, berarti di los ya, di saklar los. Nah, baru yang buat ke R yang mana, yang L kemana, yang mana gitu ya, begitu. Nah, kalau misalkan yang R itu kanan ya, harusnya kalau saklar ini di kontak ke R, dia baru arus yang dari L ini masuk ke R ya, ke lampu sen kanan. Terus menyalakan juga lampu indikator, karena ini ada tahanan dioda. Arus yang dari sini terhubung ke sini, kan ini dihubungkan karena ada dioda. Arus yang dari sini dia nggak bisa masuk ke sini, ke L. Begitu juga sebaliknya, kalau lampu L saklar sen ke arah kiri, yang lampu indikator ini menyala juga, tapi tidak akan menembus arus, tidak akan menghubungkan ke lampu sen kanan, begitu ya. Oke, itu ya urutannya, mudah-mudahan mengerti. Nah, kalau misalkan sudah mengerti, kita coba di mana saja kerusakannya. Kita bahas di kerusakannya ya. Kalau misalkan lampu sen ini menyala, kita cek dulu enggak menyala gitu, mau kiri mau ke kanan, atau enggak kirinya saja yang enggak bisa, yang enggak bisa nyala, atau sebaliknya, atau dua-duanya enggak bisa nyala. Pertama kita cek arus yang dari B ini, dari B pakai apometer ya, ini ada atau tidak ya. Ini ada atau tidak ya. Dicek
Kalau misalkan ada berarti ada ya. Kalau misalkan oh ini harusnya ada, nah ini ada, dicek. Nah baru kalau misalkan ini ada, oh ada, baru yang KL nya kalau kesini dia nggak akan menghubung ya, terkecuali kalau misalkan mau ngecek placer ini berfungsi apa enggak atau sudah rusak. Kalau misalkan ini rusak ya, kita coba dulu pakai lampu. Nah L ini yang dari L ini nih pasang ke lampu ya, satu pasang lampu. Jadi yang L ini kalau misalkan mau ngecek placer ini berfungsi apa enggak ya, rusak atau enggak. Kalau misalkan pot placernya caranya gini, kita rakitan ini kasih arus yang B, terus yang L ini kasih ke lampu, terus lampu kasih masa. Nah dia nyala nggak lampunya, kedap kedip gitu, nyala nggak. Kalau misalkan nyala, nah baru placer ini bagus ya. Kalau mau tahu caranya nyobain bagus apa enggak ini placernya ya, begitu. Kalau misalkan nggak menyala lampunya, kalau seperti itu nggak bisa menyala, berarti placernya yang rusak. Tinggal beli saja. Kalau diperbaiki susah ya. Kalau memperbaiki placer ini ya susah, harus berpengetahuan mantul lah ya. Nah kalau misalkan ini bagus, berarti kita harus cek di saklarnya. Nah saklarnya ini berfungsi apa enggak. Biasanya saklar ini juga berpengaruh karena banyak kotoran, dia bisa kurang connect ya. Kalau misalkan saklar ini jelek juga bisa karena kurang connect. Kalau dibongkar nanti ya kita akan coba kalau banyak yang share ya, cara memperbaiki ini nih saklar sen begitu ya. Ini kerusakannya. Kalau misalkan ini juga bisa berpengaruh ya, sebelum ke placer ini juga bisa berpengaruh, saklarnya sudah jelek. Nah terus kalau misalkan saklar ini dipositifkan masih bagus, baru ke fitting lampunya, atau lampunya sudah putus, atau fitting lampunya kurang connect, jelek begitu ya, dua-duanya gitu. Nah kalau misalkan lampu indikatornya gak nyala tapi ininya nyala, berarti ini diode atau dashboard lampu speedometernya sudah rusak ya. Atau kalau mau perbaiki, kalau mau beli ya beli, punya uang beli ya, kalau nggak punya uang perbaiki sendiri. Nah begitu ya. Nah itu urutannya. Kalau misalkan pengen tahu masalahnya di mana saja kalau lampu sen tidak menyala ya, utamanya begitu. Arus ini harus ada, terus memastikan placer ini bagus apa tidak, masih berfungsi atau tidak, baru ke saklarnya ya. Terus udah ke saklar, ke lampu putus apa enggak putus begitu. Oke begitu ya. Mungkin bisa dipahami atau enggak ya. Kalau nggak bisa dipahami, oke, bisa di share di kolom komentar ya. Kalau misalkan
kurang jelas atau pengen lebih detail, boleh tanya di komentar ya, boleh silahkan. Kalau bisa saya akan jawab, kalau nggak bisa ya mungkin saya juga akan menjawab ya. 30. Ya begitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, buat pemula yang bisa yang pengen tahu gimana urutan-urutannya ya, urutan lampu sen gitu, cara kerjanya dari mana, pertamanya dari mana, urutan pertamanya dari mana, terus kemana ya, begitu. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.